Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Materi kita hari ini tentang hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Apa itu pendidikan? Ada beberapa pendapat tentang pendidikan. Di antaranya, Driarkara tahun 80 mengemukakan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia muda. Jadi pendidikan pada dasarnya bagaimana kita mengembangkan manusia menjadi manusia seutuhnya. Dari pendapat Driarkara ini ada beberapa hal yang dikemukakan bahwa pendidikan itu adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, ayah, ibu, dan anak, di mana terjadi proses kemanusiaan anak. Dia berproses untuk memanusiakan sendiri sebagai manusia yang purnawan. Yang kedua, terjadi proses pembudayaan. Jadi membudayakan sendiri. Yang ketiga, pelaksanaan nilai-nilai melaksanakan diri sendiri. Oleh John Dewey, sebagai seorang ahli filsafat pendidikan pragmatis, mengatakan bahwa pendidikan itu adalah proses untuk pembentukan kecakapan fundamental, baik secara intelektual maupun emosional, ke arah alam dan sesama manusia. Jadi pendidikan untuk mengembangkan kecakapan yang mendasar, baik secara intelektual maupun secara emosional. Oleh Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang tokoh pendidikan nasional Indonesia, menjelaskan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti melalui kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan fisik anak. Jadi bagaimana berkembang tumbuhnya, majunya budi pekerti, pikiran, dan fisik dari seseorang. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada bab 1 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi dilakukan secara sadar, secara terencana. Untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tugas pendidik membuat kondisi supaya terjadi proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta memiliki keterampilan
yang diperlukan dirinya, yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Ini dapat kita lihat di dalam undang-undang pendidikan kita. Jadi inilah yang harus menjadi pedoman kita di dalam melaksanakan pendidikan. Paradigma pendidikan ini yang harus kita anut adalah bahwa dalam melaksanakan pendidikan kita memuliakan kemanusiaan manusia, mengangkat harkat martabat kemanusiaan ke tempat yang setinggi-tingginya. Kemudian apa itu ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan yang disusun secara sistematis, logis, dan didasarkan kepada pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran. Jadi ilmu pendidikan berupa ilmu pengetahuan tentang pendidikan itu yang memang disusun secara sistematis, secara logis, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diamati, eksperimen, dan hasil-hasil pemikiran manusia. Maka, ilmu pendidikan itu merupakan ilmu pengetahuan empiris, karena objeknya adalah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman manusia. Ilmu pendidikan juga merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat rohani, karena situasi pendidikan itu berdasarkan atas tujuan hidup manusia, tidak membiarkan anak kepada keadaan alamnya saja, melainkan memandangnya sebagai makhluk susila dan membawanya ke arah manusia susila yang berbudaya. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, karena berdasarkan atas pemilihan antara yang baik dan tidak baik untuk menuju kemanusiaan yang baik. Ilmu pendidikan juga merupakan ilmu pengetahuan praktis, karena yang diuraikan dalam ilmu pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang teori dan praktek pendidikan agar pendidikan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan teori, berdasarkan azas dan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Di dalam pelaksanaannya, ternyata menurut Winarno Surahmat tahun 2005, dia mengatakan, dia melihat bahwa pendidikan yang dilaksanakan itu tanpa ilmu pendidikan, yang disebutnya dengan pentip. Jadi, pendidikan tidak didasarkan kepada ilmu pendidikan. Ini banyak terjadi. Dia mengkhawatirkan ini akan merusak perkembangan anak didik. Oleh sebab itu, menurut Praitno tahun 2005 tersebut, praktek pendidikan memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar dari pendidikan, yaitu ilmu pendidikan. Jadi harusnya pendidikan harus didasarkan kepada ilmu pendidikan. Jadi kekhawatiran dari Winarno Surahmat diperkuat oleh Praitno perlunya
ilmu pendidikan di dalam melaksanakan pendidikan. Garning pernah mengatakan bahwa teori tanpa praktek merupakan perbuatan yang amat istimewa. Tetapi sebaliknya, praktek tanpa teori bagai barang gila dan penjahat. Jadi kalau orang belajar tentang sesuatu tidak dilaksanakan, ya lumayan. Yang berbahaya itu adalah orang melaksanakan tentang pendidikan tanpa didasari kepada ilmu pendidikan. Dikatakan bagai orang gila dan penjahat. Untuk apa gunanya ilmu pendidikan? Di antaranya, ilmu pendidikan digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui arah tujuan mana yang akan dicapai. Yang kedua, menghindari atau mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktek pendidikan. Karena dengan memahami teori pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ilmu pendidikan merupakan tolok ukur sampai di mana seseorang telah berhasil melaksanakan tugas dalam pendidikan. Ternyata ada beberapa kesalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan pendidikan. Di antaranya, ada kesalahan yang bersifat teknis, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan keterampilan atau kesalahan dalam cara menerapkan prinsip-prinsip pendidikan. Jadi kurang terampil di dalam mendidik. Yang kedua, kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian. Itu ketika pendidiknya tidak memiliki perilaku yang baik. Yang ketiga, kesalahan yang sifatnya konseptual, yaitu pendidik kurang mendalami masalah-masalah yang sifatnya teoritis, maka perbuatan mendidiknya mempunyai akibat yang tidak dapat dibenarkan. Jadi, kalau kita lihat bahwa pendidikan yang dilaksanakan harus berbasis dengan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu juga berbasis kepada harkat dan martabat manusia. Jadi, untuk mencapai hakikat manusia yang bermartabat tersebut, maka proses pendidikan itu menurut Praetno ada 3 dimensi yang harus dikembangkan. Yang pertama, dimensi demokratis. Pendidikan dilaksanakan secara demokratis. Yang kedua, dimensi inspiratif. Pendidik mengembangkan keinginan, harapan, mencari cara yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi produktif. Menghasilkan orang-orang yang produktif, yang mampu mengembangkan dirinya untuk bisa berbuat menjadi lebih baik. Nah, dalam kehidupan manusia, pendidikan digunakan untuk mencapai kemanusiaan yang ideal. Pendidikan digunakan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan, dimensi individual, dimensi sosial, dimensi susila, dan dimensi religius.
Jadi, kekhawatiran dari Winarno Surahman bahwa pendidikan tanpa ilmu pendidikan akan menghasilkan kecelakaan dalam pendidikan. Oleh sebab itu, maka Praetno mengatakan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan ilmu pendidikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini akan bermanfaat. Silakan saudara dalami, baca buku-buku sumber yang berkaitan dengan hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.